Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Jemaat GBI Muara Karang. Apa kabar? Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang sehat. Berjumpa lagi dalam ibadah online service di hari ini. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya bahwa mujizatnya terjadi di tengah-tengah kita yang percaya dan menanti-nantikan Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Allah kami mengucap syukur untuk setiap kejadian yang ajaib yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Sekalipun kami sedang dalam masalah, kami tahu Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tetap bersama dengan kami, Allah yang menjadi sumber pertolongan dan kekuatan kami. Hari ini kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah walaupun kami tidak berkumpul dalam satu tempat, tapi kami percaya Roh-Mu yang hidup itu ada di tengah-tengah kami. Kau siap memberkati setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Dan kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Kami sambut Engkau, Allah kami yang baik. Kami sambut Engkau Roh Kudus, Roh yang manis. Dan biar izinkan kami menikmati kebaikan demi kebaikan. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian di hadapan Allah kita. Bersembah Dia. Terima kasih Yesusku buat kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, katakan lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dengan pujian ini sekali lagi dari awal, dengan sungguh-sungguh katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Angkat kedua tanganmu dan katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
tetap setia. Mari ambil waktu sembah Dia. Oh, Kau dapati aku tetap setia kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengorbananmu. Oh, Engkau sungguh baik, haleluya. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, selain ku puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas kebaikan-Mu, Bapakku yang baik? Dengan apakah akan ku balas kasih setiamu? Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Mari saudara boleh bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan katakan, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diberkati. Kami sambut roh yang hidup itu. Kami sambut Engkau Allah sumber mujizat melalui firman yang akan kami dengar bersama di hari ini. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam saudara jemaat GBI Muara Karang, senang kembali jumpa dengan saudara dalam keadaan sehat. Kita bersyukur walaupun kita tidak bisa beribadah secara tatap muka atau datang berdampingan atau memberi salam, namun kita bisa beribadah secara online. Untuk saat ini saya memberikan tema firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan dengan tema yang lebih mendalam atau lebih terperinci adalah kepulangan kita lebih cepat daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita coba membuka hati, mendengar firman, mencermati dengan baik. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak, terima kasih untuk jemaat GBI Muara Karang yang masih setia beribadah sampai saat ini. Setia menantikan Engkau, setia mendengar firman dan mencermatinya. Buka hati kami, mampukan kami mengerti untuk mendengar firman sekaligus mentaatinya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kali ini saya ingin membahas tentang akhir zaman. Karena beberapa hamba Tuhan, bahkan banyak hamba Tuhan yang coba membahas akhir zaman. Dan saya dipertanyakan oleh jemaat, apa reaksi Bapak atau apa jawaban Bapak terhadap tanda-tanda ini.
Kalau berbicara tentang akhir zaman, maka ada dua tujuan yang ingin dicapai. Satu adalah mengenai waktu. Kapan Tuhan datang? Atau kira-kira kapan Tuhan datang? Dan yang kedua, tentunya berbicara tentang tanggung jawab kita. Karena nanti kalau akhir zaman terjadi, maka kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Namun sayang orang Kristen, jika mendengar berita tentang akhir zaman, dua hal juga yang terjadi. Satu, menjadi ketakutan. Dan yang kedua, konsen pada tanda-tanda kedatangannya. Sebetulnya orang Kristen harusnya peduli pada bagaimana ia hidup. Supaya kalau memang Tuhan datang, kita sudah siap sedia. Injil Matius mengatakan, kalau aku datang, masihkah aku dapatkan iman di bumi ini? Saudaraku, orang Kristen ini memang serba salah. Kalau diajarkan tentang akhir zaman, harusnya bergembira. Karena kita tahu Tuhan kita, penebus kita, penyelamat kita akan menjumpai kita. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Harusnya kita bergembira karena kita akan menerima pahala dari seluruh perbuatan-perbuatan baik kita. Seharusnya kita bergembira karena kita akan reuni dengan orang-orang kudus Tuhan dan tinggal dalam rumah Bapa dalam kekekalan tanpa harus lagi mengalami kelemahan-kelemahan tubuh seperti terserang virus, mengalami kanker, jadi tua, berpenyakitan. Tidak seperti itu lagi. Jadi kalau kita mendengar berita tentang akhir zaman, kita bergembira. Kita akan bertanya, kapan ya Tuhan datang menemui kita sekalian? Saudaraku, orang Kristen kalau diajak untuk ditanya, apakah engkau rindu dengan Tuhan? Mereka menjawab, ya aku rindu. Tapi kalau diajak, ayo kita ketemu dengan Tuhan karena rindu, maka semua akan menolak. Kalau ditanya, apakah senang kalau nanti pulang ke surga? Rata-rata orang Kristen menjawab, senang. Tapi kalau diajak pulang ke surga, banyak yang nggak mau. Saudaraku, jadi saya rasa kita ini salah fokus. Nah, sebab itu pada hari ini saya coba menjelaskan dua hal. Satu, saya coba menerangkan tanda-tanda akhir zaman. Dan yang kedua, saya ingatkan tanda-tanda kepulangan kita. Kita lebih konsen memeriksa, meneliti tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya tanda-tanda akan pulang ke rumah Bapa. Saya ingin mengatakan bahwa lebih cepat kita pulang ke rumah Bapa daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus, datang ke bumi ini. Nah, oleh sebab itu saya memberikan tema firman Tuhan hari ini dengan tema yang seperti ini. Kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini dan kepulangan kita ke rumah Bapa di surga. Firman Tuhan yang kita ambil dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 berbunyi demikian. Tetapi tentang hari, tentang waktu, kapan Tuhan datang, tak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Tuhan dan tinggal di sorga pun tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Firman-Nya berkata, berdasarkan ayat ini, tidak seorang pun tahu kapan Tuhan datang. Tidak seorang pun tahu, bahkan malaikat yang dekat dengan Tuhan pun tinggal satu tempat, tidak tahu kapan Tuhan turun ke bumi ini. Anak pun tidak. Sebetulnya setelah saya temukan dalam bahasa asli Yunani kunonya, maka kata anak ini tidak ada. Kalimat lebih lengkapnya begini, atau lebih jelasnya begini. Tentang hari dan saat itu tak seorang pun tahu, malaikat-malaikat pun di sorga tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Saya punya keyakinan kalau Bapa tahu, anak tahu, Roh Kudus juga tahu. Karena kita mempercayai Allah Tritunggal. Kalau satu tahu, yang lain juga mestinya tahu. Itu logikanya. Nah, saudaraku, berdasarkan ayat ini, saya mencatat ada banyak hamba-hamba Tuhan
coba untuk mencari, menghitung, menerka kapan Tuhan datang, biasanya meleset. Sejarah gereja mencatat, sudah begitu banyak kegagalan manusia saat mencoba mencari tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Walaupun memang Alkitab memberi banyak tanda-tanda kedatangannya atau mendahului kedatangannya, namun saat kedatangannya sendiri merupakan misteri, merupakan rahasia. Hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi sebaiknya kita tidak perlu mencari tahu kapan, tapi kita boleh mempelajari tanda-tandanya. Namun ada satu hal yang lebih saya tekankan. Coba konsenlah dari kehidupan saudara, bagaimana saudara hidup saat ini. Kejadian saat ini seperti gunung erupsi atau gunung meletus, gempa bumi, wabah corona, virus corona, penanaman chip. Bagi saya itu belum merupakan tanda yang terdekat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan tanda kedatangan terdekat munculnya antikris di bumi ini. Mari saya coba mengajak saudara untuk meneliti berdasarkan firman Tuhan. Bukan hasil rekayasa atau pemikiran manusia. Kita coba meneliti peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Tuhan. Atau tanda-tanda yang Tuhan beri sebelum dia datang yang dituliskan dalam firman Tuhan. Dalam Matius pasal 24 ayat 3-11. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Mereka bertanya, katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi? Apa tanda kedatanganmu Tuhan dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan dan berkata, aku Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu juga akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semua itu harus terjadi. Memang kabar tentang kedatangan Tuhan bukan membuat kita gelisah, membuat kita senang. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Akan datang bangsa, akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi seperti saya katakan tadi, jika ada tanda-tanda gempa, ya, kelaparan, itu belum tanda akhir zaman. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan itu barulah kesudahannya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau dilihat dari tulisan Matius pasal 24 ayat 3-14, maka saya simpulkan, yang pertama akan muncul nabi palsu. Yang kedua terjadi perang yang makin meluas. Bukan hanya perang satu dua negara, tapi perang yang makin meluas. Muncul bangsa lawan bangsa lain, kerajaan lawan kerajaan lain. Berseteru terus menerus. Kelaparan bukan di satu tempat, tapi berbagai-bagai tempat. Gempa bumi bukan satu dua tempat, tapi di berbagai tempat juga. Yang keenam, akan terjadi penyiksaan terhadap orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Yang ketujuh, terjadi kemurtatan. Bukan di satu wilayah, tapi di seluruh dunia terjadi kemurtatan.
penyangkalan terhadap ketritunggalan, keilahian Kristus, kematian, kebangkitan Yesus, mereka tolak, mereka murtad terhadap keyakinannya, imannya kepada Kristus. Muncullah nabi palsu yang ke-8. Tibalah kedurhakaan, karena durhaka jadi kepedulian kasih semakin dingin. Kalau sekarang kita lihat kepedulian tinggi sekali, ada wabah corona, waduh, bantuan di mana-mana. Entah itu perorangan, per kelompok, bahkan satu wilayah, ya, kasih perhatian mereka sangat luar biasa. Injil yang ke-10 harus diberitakan ke seluruh dunia. Pelosok-pelosok dunia akan mendengar kabar Injil sehingga Allah dinyatakan adil. Namun di samping Injil Matius tadi ada 10 tanda, 10 tanda Injil Matius sebutkan, juga ada peristiwa-peristiwa besar lain yang akan terjadi. Satu di antaranya saya sambung ke 11, yaitu satu pemerintahan, one government. Dunia ini ada kecenderungan untuk disatukan dan satu pemimpin saja, satu presiden saja. Seperti dikatakan dalam Wahyu 13 berdasarkan simbol yang disebutkan kitab Wahyu. Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10. Jadi dunia akan dikuasai 10 negara dan berkepala 7 dari atas sang tanduk itu terdapat 10 mahkota. Pada kepala tertulis nama-nama hujat. Jadi 10 negara itu ya tentu melawan Tuhan. Dalam Daniel dilanjutkan pasal 2 ayat 41-42. Seperti Tuhanku melihat batu Nebukadnezar, lihat dari kaki dan jari-jarinya dari tanah liat, tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah. Tapi sebagaimana jari-jari itu, jari-jari kaki itu yang 10, sama seperti nubuatan Wahyu tadi, 10 tanduk, terbagi atas sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikian kerajaan itu akan menjadi keras sebagian, rapuh sebagian. Nah, berdasarkan ayat ini, jadi ada 10 negara nanti diperkirakan itu akan menguasai dunia. Dari 10 negara ada satu tanduk yang mengalahkan 9 tanduk. Nah, 9 tanduk itu tunduk kepada satu tanduk. Satu tanduk itu yang akan memimpin dunia ini. Kalau satu pemerintahan, maka kecenderungan juga ada satu mata uang. Seluruh mata uang dunia akan disatukan. Kita nggak tahu namanya apa, tapi disatukan menjadi mata uang. Supaya pemerintahan mudah dijalankan. Itu tanda yang ke-12. Tanda yang ke-13 adalah adanya kerinduan bangsa Israel yang telah memerdekakan diri sejak tahun 1948 hingga sekarang, merindukan bait Allah dibangun kembali. Karena kita tahu rata-rata 80-90% orang Yahudi beragama Yudaism ingin tetap beribadah seperti zaman Daud dulu. Zaman Salomo. Ya, dibangunnya kembali kerinduan mereka bait Allah seperti zaman Salomo. Ya, zaman Pilatus waktu Yesus masih hidup, mereka ingin membangun kembali. Nah, kalau sampai bait Allah ini dibangun kembali dan ini menjadi bait Allah yang ketiga tempat mereka beribadah, kemungkinan itu akan selalu ada karena bagi orang Israel sangat mudah sekali membangun bait Allah. Mereka punya teknologi tinggi, mereka kaya, mereka punya dana, mereka hebat, mereka berkuasa. Itu merupakan tanda yang ke-13. Tanda yang berikutnya yang ke-14, microchip atau chip yang paling kecil itu akan dimanfaatkan oleh antikris. Nah, kalau begitu microchip sekarang atau microchip yang sekarang dipakai di berbagai tempat seperti Eropa dan Amerika itu belum tanda antikris, itu tanda kemajuan teknologi. Nanti kemajuan teknologi itu dimanfaatkan oleh antikris. Nah, itu yang benar. Jadi kalau orang menggunakan microchip sekarang ini, bukan dia pengikut antikris, bukan antikris yang memproduksi, tapi kemajuan teknologi yang di mana chip sudah digunakan banyak oleh kita. Di KTP ada, dia di kartu kredit Anda ada, di HP Samsung saudara ada.
Ya, di laptop saudara ada chip-chip itu. Nanti chip itu yang paling kecil akan dimanfaatkan oleh antikris, dan antikris akan menumpang atau memperalat microchip ini untuk menyatukan kepemimpinannya, untuk mengatur pemerintahan dunia ini. Itu kira-kira tafsirannya, ya. Chip itu tentu saudara sudah tahu besarnya, itu tidak lebih besar dari sebutir beras, ya, dimasukkan ke tangan, lengan kanan dan dahi seperti nubuatan kitab Wahyu. Itu tanda-tanda yang ke-14. Nah, saudara, dari 14 tanda tadi yang saya sebutkan, nah tentu kita mulai mengoreksi nih. Mana tanda-tanda yang sudah tergenapi, mana tanda-tanda yang belum tergenapi. Nah, dengan begitu kita kira-kira bisa mengetahui sudah dekat atau masih jauh kedatangan Tuhan. Dari 14 tanda tadi, maka saya coba meneliti. Menurut pendapat saya, mungkin pendapat kita bisa berbeda. Yang sudah terjadi atau yang sudah digenapi diantaranya, satu, perang tapi belum meluas. Perang terjadi tapi belum meluas. Kedua, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, sudah terjadi tapi belum meluas. Kelaparan terjadi, ya, di beberapa tempat tapi belum meluas. Gempa, ya kita juga tahu juga, sudah terjadi tapi belum ke seluruh dunia. Penyiksaan orang Kristen sudah terjadi pada saat ISIS itu paling jelas, tapi belum menyeluruh. Injil diberitakan sangat benar, tapi di pelosok-pelosok masih banyak saya temukan. Jangan jauh-jauh, di Indonesia saja, kalau kami pergi ke Kalimantan, kami pergi ke NTT, katanya itu banyak orang Kristen, ternyata masih banyak yang tidak tahu tentang Injil. Di Papua sendiri juga masih banyak orang tidak tahu Injil. Sudah terjadi, tapi belum meluas. Nah, sekarang kita lihat lagi tanda yang belum tergenapi menurut saya ini. Yang belum meluas. Mesias palsu belum muncul menurut saya. Belum ada orang mengakui sebagai Mesias yang sesungguhnya, yang jelas begitu. Belum, adanya berita-berita benar, tapi belum jelas. Kemurtatan, ya ada di 1-2 tempat. Gereja dijual, gereja jadi kafe, gereja jadi bar, ya. Gereja sudah mulai sepi, orang mulai tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Tapi hanya beberapa tempat, belum meluas. Nabi palsu saya belum dengar, hanya berita-berita saja. Kedurhakaan, saya belum melihat begitu kentara. Kasih masih begitu hangat, apalagi saat virus corona ini terjadi. Saya melihat pemerintahan dan orang-orang yang mampu memberi perhatian kepada orang tidak mampu. Gereja kita pun memberi kepedulian kepada jemaat-jemaat yang susah. Kasih masih hangat, tidak menjadi dingin. Belum terjadi. Yang kelima, satu pemerintahan belum terjadi. Pemerintahan masih terjadi di mana-mana. 260 berapa negara masih berdiri di Indonesia, di dunia ini. Tentunya satu mata uang pun belum terjadi. Tidak terlalu gampang untuk menyatukan mata uang, menyatukan satu negara, menyatukan dunia menjadi satu negara atau satu pemerintahan. Yang ketujuh, kerinduan Israel membangun Bait Allah sampai sekarang belum terwujud. Pertentangan di mana-mana, terutama oleh negara-negara Arab dan Palestina. Tidak mudah untuk membangun ini. Yang kedelapan, microchip belum dimanfaatkan. Memang ada. Jadi microchip ini sama dengan teknologi lain yang sudah berkembang. Tapi bukan berarti antikris sudah hadir. Antikris sendiri belum datang, belum memanfaatkan microchip itu. Jadi kalau yang saya lihat dari 12 tanda, 8 itu belum terwujud. Baru 6 yang kelihatannya sudah tergenapi. Jadi lebih dari separuh menurut saya belum tergenapi dengan penuh. Nah, Anda bisa kira-kira kalau lihat begini masih lama atau sebentar lagi Tuhan datang? Jawabannya adalah nggak tahu, saudara. Yang paling bagus adalah jangan menentukan, oh masih lama, oh udah dekat. Ya memang udah dekat, tapi berapa dekatnya dihitung oleh waktu kita nggak tahu. Kembali ke dalam Injil Matius tadi, ya, tak seorang pun tahu, malaikat-malaikat juga tidak, hanya Bapa yang tahu.
Kita apalagi, kalau malaikat tidak, siapa kita lebih dari malaikat? Nah, saudara, melihat hal ini, ya mestinya saudara jangan terlalu repot memusingkan tentang kedatangan Tuhan. Ada satu hal yang mesti Anda pusingkan, yaitu bagaimana hidup saudara. Ya. Nah, untuk lebih jauh saya coba lagi mengajar saudara melihat bagan waktu. Bagan waktu. Di sini ada pertanyaan, kapan sih kira-kira pengangkatan terjadi? Nah, ini hubungan dengan kita nih. Kapan terjadi pengangkatan? Saya dulu pernah mengajar yang saya dapatkan dari buku dogmatika, bukunya berjudul Dasar yang Teguh, itu ada bagan pembagian masa. Di sini ada waktu di mana disebut dengan masa Taurat. Dimulai dengan Musa, kemudian diisi oleh Daud, dan kemudian diakhiri oleh Yesus Kristus dengan kematiannya. Masa Taurat itu telah berlalu. Satu. Lalu masuklah masa gereja. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun memenuhi loteng Yerusalem, mulailah gereja terjadi. Dari 120 murid Tuhan, gereja dimulai. Kemudian gereja berkembang sehingga sekarang ini. Nah, itu disebut dengan masa gereja. Masa Taurat diganti dengan masa gereja. Masa Israel yang dipercayakan Tuhan lalu diganti oleh masa gereja. Waktunya gereja. Setelah masa gereja selesai Bapak Ibu, maka diperkirakan akan terjadi pengangkatan. Nah, pengangkatan ini pun ada 3 pandangan. Nanti saya jelaskan kepada saudara. Ada 3 pandangan. Ada yang mengatakan diangkatnya orang percaya itu sebelum masa antikris. Jadi setelah masa Taurat, lalu terganti dengan masa gereja, kemudian masa antikris. Nah, ini yang kita pelajari. Yang kita tunggu, yang kita nantikan mempelajari akhir zaman, sebetulnya ini masa pengangkatan. Ini yang paling penting bagi kita. Kapankah pengangkatan terjadi? Nah, kita mulai masuk kepada masa sengsara, masa antikris. Di masa antikris diberikan waktu oleh Tuhan 7 tahun lamanya, itu terbagi 2. 3,5 tahun yang pertama itu permulaan antikris menguasai bumi. Dengan propagandanya untuk menunjukkan bahwa antikris itu adalah penolong, penyelamat. Menyelamatkan ekonomi, menenangkan keadaan, ya, memberi makanan, menenangkan politik, mendamaikan satu negara, lalu di akhir memimpin. Itu di awal 3,5 tahun pertama. 3 tahun kedua, nah dia mulai memaksakan orang untuk menyembah dia. Yang tidak mengikutinya tentu mengalami siksaan, kesusahan yang berat sekali. Nah, di masa seperti ini, 7 tahun itu akan terjadi pengangkatan. Nah, saya memperhatikan saudaraku bahwa ada 3 teori atau 3 pandangan akan terjadi pengangkatan. Yang pertama, pengangkatan itu terjadi sebelum masa antikris, yaitu di sini. Sebelum antikris datang menguasai bumi ini, maka orang-orang kudus akan diangkat Tuhan. Dan ketemu Tuhan dari sorga turun ke bumi ini, tidak menginjakkan kakinya, berjumpa di awan-awan. Nah, itu tafsiran pertama. Yaitu pengangkatan orang-orang kudus sebelum masa sengsara, masa antikris. Yang kedua, ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pengangkatan terjadi di tengah-tengah. Setelah terjadi masa antikris yang awal 3,5 tahun, pada saat antikris mulai menguasai bumi, terjadi penyiksaan awal. Nah, disitulah terjadinya pengangkatan orang-orang kudus. Jadi di tengah-tengah 7 masa itu. Tapi ada juga pandangan yang ketiga, pengangkatan itu terjadi nanti di akhir. Setelah antikris selesai, merajalela di bumi dengan penyiksaan yang hebat, maka baru terjadi pengangkatan orang percaya. Orang-orang yang bertahan, orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang tersisa itu yang terangkat ke surga. Ya, terangkat. Jadi ada 3. Mana yang benar? Nah, jawabannya lagi tidak tahu. Masing-masing pandangan ini punya dukungan ayat firman Tuhan yang baik.
Ya. Nah, bagi kita yang penting bukan itu menurut saya. Walaupun itu perlu tapi tidak penting bagi saya. Ada hal yang lebih penting, yaitu adalah kepulangan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang ke bumi ini. Tapi kita tahu kapan kita pulang. Kita akan merasa kapan kita pulang. Ya. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh kita adalah ini. Kalau Tuhan datang ke bumi ini, kita nggak pernah tahu. Juga belum tahu waktunya. Tapi kepulangan kita ke sana, ke alam baka, itu terjadi kapan saja. Lihat virus corona ini telah banyak membawa orang pulang pada kekekalan. Dan kita melihat dengan nyata pasti terjadi dan sudah terjadi dan terus terjadi. Mestinya saya katakan pada saudara, jauh lebih baik saudara memperhatikan kepulangan kita ke seberang sana daripada kedatangan Tuhan ke dunia ini. Kepulangan kita lebih cepat dan lebih pasti terjadi daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali biar itu urusan Tuhan. Urusan saudara adalah bagaimana saudara mengatur hidupmu supaya saat Tuhan memanggil engkau pulang, engkau siap sedia dan dapat mempertanggungjawabkan hidupmu. Coba perhatikan, usia saudara berapa? Mazmur berkata pasal 90 ayat 10 mengatakan hidup manusia hanya 70-80 tahun. Kalau kuatnya 80. Coba perhatikan usia kita. Saya sudah mencapai 62 mau mencapai 63 tahun. Kalau dihitung 80 berarti 18 tahun lagi. Jadi kalau saya berjalan normal artinya bisa mencapai umur 80 tahun berarti saya masih tersisa 18 tahun lagi. 18 tahun itu waktu yang sangat sebentar. Saya harus sadar bahwa sisa hidup saya 18 tahun jika tidak terjadi apa-apa. Gitu ya ibu bapak. Dan cara kita meninggal, cara kita pulang ke seberang sana, itu banyak caranya. Kalau cara Tuhan datang kemari, Tuhan punya satu cara dalam kemuliaan. Tapi kalau kita pulang ke rumah Bapa, itu banyak cara. Kita bisa meninggal karena penyakit. Sekarang ada penyakit bukan hanya corona. Jantung secara tiba-tiba, tekanan darah tinggi, alami stroke, diabetes, virus corona, virus ini dan virus itu banyak. Itu penyakit. Kedua, wabah. Wabah ini, wabah itu bisa membunuh banyak orang. Yang ketiga, kecelakaan. Semua yang tidak terduga ini bisa terjadi. Yang keempat, bencana alam. Ini sarana-sarana yang saya tahu bisa mengantar kita pulang. Jauh lebih cepat, jauh lebih tepat, jauh lebih pasti kita pulang ke rumah Bapa daripada saudara harus menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jangan sampai kita salah fokus Bapak Ibu. Kita ribut dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kita nggak memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita nggak memperhatikan bagaimana kita berkenan atau layak hidup di hadapan Tuhan. Apa yang kita fokuskan? Mestinya kita tahu kita meninggal lebih cepat terjadi daripada Tuhan datang. Kita meninggal pasti terjadi, Tuhan datang, kita belum tahu kapan. Yang kedua, karena pada saat kita pulang nanti, kita mesti bertanggung jawab seperti dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Nanti di hadapan Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita baik dan tidak baik. Cermati pertumbuhan rohani saudara dari sekarang. Jika engkau bertobat, coba lihat keseriusan pertobatanmu. Perbanyaklah jerih lelahmu di dalam Tuhan. Supaya ketika engkau nanti pulang, engkau menerima pahala di hadapan Dia sebagai bekal. Perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan saat ini adalah pembekalan.
Jadi kalau nanti Tuhan panggil, seperti kerinduan kita, kita berkata, aku sudah siap Tuhan. Bekalku lebih dari cukup untuk pulang. Dan kedua, jika Tuhan masih memberi waktu. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup, pakailah kesempatan ini sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jadilah berkat bagi sesama. Jadilah garam dan terang dunia seperti firman Tuhan ajarkan pada kita. Nah, saudara, kesimpulan kita, daripada saudara repot-repot, pusing-pusing, sampai ketakutan mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Saya sudah uraikan tadi, ada lebih dari separuh tanda yang dituliskan dalam Matius 24 itu belum tergenapi dengan baik. Daripada saudara pusing menunggu tanda-tanda itu, perhatikanlah hidup saudara. Karena hidup saudara itu seperti uap, seperti bunga. Hari ini tumbuh, sebentar siang akan layu dan bunga pun akan gugur. Saudaraku, setelah kita mendengar firman Tuhan, simak baik-baik bahwa intinya adalah lebih baik kita membekali diri sebaik mungkin. Kalau nanti saatnya Tuhan memanggil kita, hari haknya kita telah siap sedia, daripada kita harus menanti-nanti, menunggu-nunggu kedatangan Tuhan yang tidak pernah kita tahu kapan dia datang. Kita berdoa, saya menyampaikan salam, sampai jumpa lagi dalam ibadah kita yang selanjutnya. Tuhan berkati, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan, kami mengerti. Ternyata Tuhan, kepulangan kami anak-anak-Mu jauh lebih cepat daripada kedatangan-Mu yang kedua kali. Yang pernah Engkau katakan tak seorang pun yang tahu kapan Engkau datang. Malaikat pun tidak, hanya Bapa yang saja yang tahu akan kedatangan anaknya sendiri. Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk berjaga-jaga sambil membekali diri kami sebaik mungkin. Kelak kalau kami terpanggil atau kami dipanggil kembali pulang, kami bisa mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kami selama hidup. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara Jemaat GBI Muara Karang. Bahkan siapa saja yang sedang mengikuti program hari ini. Puji Tuhan saudara, kalau siang hari ini kita sudah terima berkat firman Tuhan yang disegarkan lewat